Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semua. Siang. Hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama di belajar pendidikan agama Islam pada kelas di kelas 5 semester 1. Nah, berarti ada ibu dari kelas 4 sudah meningkat naik ke kelas 5. Nah, sebelum kita mulai anak ibu semua, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Demi ketuanya, silakan pimpin kepada Demi. Mulai. Apa kabarnya ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada semua? Ada. Hari ini kita mulai pertemuan pertama dengan materi membaca surah At-Tin. Nah, dari semua sudah bisa baca Al-Quran? Sudah. Ada yang tidak bisa? Ada yang masih ikhra? Ada. Membaca Al-Quran itu sangatlah penting bagi kita umat Islam, karena Al-Quran adalah kitab suci kita. Nah, bagi yang membacanya, Allah akan berikan pahala dengan 10 kebaikan. Nah, itu sangat penting kita pahami anak ibu sebagai motivasi bagi kita untuk rajin membaca Al-Quran. Nah, baiklah. Kita mulai dengan membaca surah At-Tin. Nah, ayo. Nah, ibu tadi sudah bisa baca Al-Quran. Dari mana? Di rumah apa di TPQ? TPQ. Ya, boleh di TPQ. Alhamdulillah sudah bisa. Ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Bagi anak ibu yang belum, ibu harapkan lebih rajin mengaji di rumah. Karena sudah kelas 5 ya. Nah, dia lebih pandai membaca Al-Qurannya. Oke? Sebelum kita membaca, ibu ingin tahu, sudah pernah ada mendengar tentang surah At-Tin ini? Sudah. Ya. Oke, bagus. Siapa yang tahu apa kira-kira yang dijelaskan dalam surah At-Tin ini? Pernah dengar tak? Nah, dalam surah At-Tin ini Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, surah At-Tin ini menempati urutan surah yang ke-95. Apa ayatnya ibu? Oke, dalam Al-Quran urutan yang ke-95. Termasuk juz berapakah itu? Makiyah. Juz dalam Al-Quran surah At-Tin. Juz 30. Ya. Surah At-Tin ini termasuk surah Makiyah. Nah, kenapa disebut surah Makiyah? Bagus, karena disebut Makiyah karena Allah turunkan surah At-Tin ini sebelum Rasulullah hijrah ke kota Mekah. Berapa jumlah ayatnya? 8 ayat. Nah, oke. Bagus anak ibu semua. Nah, sekarang At-Tin. Kenapa dinamakan At-Tin? Karena pada ayat pertamanya diawali dengan kata At-Tin. Diawali dengan kata At-Tin. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut pada materi utama kita pada hari ini. Tujuan belajar kita hari ini diharapkan oleh ibu semua nanti mampu membaca surah At-Tin dengan baik dan benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membaca ayat dengan baik dan benar? Harus sesuai dengan ilmu tajwid dan sesuai dengan hafalan huruf yang benar.
pengucapannya benar, panjang pendeknya benar. Kenapa harus demikian? Salah pengucapan, salah harakat bisa berubah arti atau maknanya. Oke, sekarang kita belajar membaca. Coba kita belajar bersama dulu. 1, 2, 3. Gerakan mulutnya itu terlihat mana yang sudah pasti membaca, mana yang belum pasti. Nah, sekarang ayo kita ulang-ulang lagi, karena dengan cara mengulang-ulang membaca ayat itu akan memudahkan kita semua, terutama anak ibu, untuk mudah membaca. Nanti akan lebih mudah menghafalnya. Jadi dengan cara apa kita bisa menyelesaikannya? Dengan cara mengulang-ulang baca. Mengulang-ulang baca. Nah, sekarang dengarkan ibu baca, nanti ada ibu ikuti ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikuti. Kemudian pada kata al-insan berarti bertemu dengan sin harus kesamaan tiada. Apa maksudnya? Bagus, masih ingat karena di kelas 4 sudah belajar tentang hukum normati. Kita ulang lagi ayat 4. Ingatkan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya.
panjang pendeknya akan terdengar bagus sekali. Nah, apa lagi keuntungan pertama yang penting? Jika dibaca sesuai ilmu tajwid, apa keuntungannya? Mendapat pahala. Nah, tadi di awal materi sudah disampaikan. Orang yang membaca Al-Quran, apa balasannya? Berapa pahalanya? Siapa yang ingat? Ayo. Orang yang membaca Al-Quran, Allah akan balas dengan pahala 10 kebaikan. Nah, tadi kita sudah belajar membacanya. Ibu harap anak-anak ibu di rumah, baik di sekolah atau di rumah, mau mengulang-ulang membacanya supaya bacaannya lebih lancar. Nah, sekarang mau lihat salah satu ibu tampil di depan untuk membacanya. Coba ini. Nah, nanti kalau sudah pintar bimbing temannya. Oh iya, baiklah. Nanti di depan aja kita lanjutkan membacanya ya, nanti di depan satu-satu. Oke? Nah, baiklah ibu semua. Sampai di sini materi kita pada hari ini tentang membaca surah At-Tin. Nah, sebagai kesimpulannya adalah membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid yang benar dan makhrajul hurufnya. Membacanya akan mendapatkan pahala. Nah, demikian saja ibu semua. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya pada materi menulis ayat Al-Quran. Nah, anak ibu semua tadi sudah ibu bagikan LKPD, kerjanya belum kerjakannya. Coba lembar kerjanya silakan kerjakan. Itu ada lembar kerja LKPD-nya. Nah, perintahnya buatlah tanda panah pada nomor yang sesuai dengan ayat. Nah, ayo silakan kerjakan dulu. Oke, kumpulkan ibu semua. Nah, kakak sudah selesai kerjakan. Bagi yang belum silakan kerjakan di rumah. Kumpulkan ibu deh.